Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya lagi membuat kue talam abon. Ini rasanya enak banget, lembut, gurih, dan buatnya super mudah. Bahannya juga ekonomis. Mau tahu bagaimana membuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan wajan, kemudian tuang air sebanyak 750 ml. Ini kita didihkan, dan sembari kita menunggu airnya mendidih, boleh kita siapkan bahan lainnya. Siapkan wadah, lalu kita masukkan 250 gram tepung beras atau 25 sendok makan. Lalu tambahkan juga 20 gram tepung tapioka atau 2 sendok makan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk, ini opsional, jika tidak mau pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 500 ml santan, kita tuang secara bertahap sambil kita aduk. Nah oke, ini adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Ini adonannya sudah siap. Kemudian kita tuang ke dalam air yang sudah mendidih. Nah seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Saat menuangkan adonan, ini sambil kita aduk ya teman-teman, supaya adonannya tidak cepat menggumpal. Nah kita aduk-aduk seperti ini ya. Nah kalau udah seperti ini, boleh kita matikan api kompornya, lalu kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya akan mengental seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan twister seperti ini. Nah ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk mengolesnya harus rata ya teman-teman, supaya nanti kuenya tidak lengket. Lanjut kita tuang kuenya. Nah seperti ini ya teman-teman, dan ini kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai dituang, ini siap kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan hingga airnya mendidih. Lalu kita masukkan kuenya ke dalam kukusan. Dan ini kita kukus selama 20 menit. Untuk tutup kukusannya kita alasi dengan kain bersih ya teman-teman. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang, bisa kita angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya, baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah setelah kuenya dingin dan tekstur kuenya juga sudah padat, ini kita keluarkan dari dalam cetakan. Boleh kita bantu keluarkan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Dan ini kita lanjut mengukus untuk adonan yang lain. Lakukan kembali hingga selesai ya. Setelah selesai dikukus semua, hasilnya seperti ini. Lanjut kita beri topping. Ini saya menggunakan abon sapi, teman-teman bisa juga menggunakan abon ayam. Kita isi di titik tengahnya seperti ini. Untuk jumlah secukupnya aja ya. Nah kalau udah, lanjut kita beri hiasan di atasnya. Di sini saya menggunakan daun seledri dan potongan cabai seperti ini. Ini untuk hiasannya aja ya teman-teman, supaya terlihat lebih cantik. Tuh seperti ini ya teman-teman, jadi lebih cantik hasilnya. Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Dan untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik mika segi 4 seperti ini. Nah ini tinggal kita staples. Nah ini dia talam abonnya sudah jadi. Satu resep menghasilkan 48 kue. Hasilnya cantik banget dan sangat banyak. Ini cocok banget buat kita jadikan ide jualan. Ini rasanya enak banget, gurih, lembut. Apalagi ditambah abon, ini rasanya tambah enak ya teman-teman. Ini cocok banget nih buat kita jadikan ide jualan. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat mencoba. Pertama, bahan-bahannya ini udah saya siapkan 1 liter air yang sudah mendidih. Kemudian masukkan 1 bungkus sagu mutiara atau setara 100 gram. Karena saya maunya warna ungu, saya tambahkan beberapa tetes pewarna ungu. Nah, kemudian ini akan kita masak selama 5 menit. Nah, supaya hemat gas, saya akan masak menggunakan metode 5 menit dimasak, 30 menit didiamkan, dan 7 menit dimasak kembali.
Nah, setelah 5 menit kita matikan api kompornya dan kita tutup panci, kita diamkan selama 30 menit, jangan dibuka-buka ya tutup pancinya. Nah oke, setelah 30 menit didiamkan, kita buka tutup pancinya dan kita masak lagi selama 7 menit. Nah ini belum matang ya teman-teman, masih ada putih-putih bagian tengahnya. Nah ini kita masak lagi selama 7 menit sambil kita aduk-aduk ya. Nah oke, setelah dimasak selama 7 menit, ini udah matang ya teman-teman. Bisa dilihat tidak ada lagi bagian putih-putih di tengahnya. Lalu ini kita bilas menggunakan air bersih, kemudian ditiriskan. Lanjut kita buat lapisan putihnya, masukkan 2,5 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan tepung beras atau setara 50 gram, setengah sendok teh garam, kemudian 250 ml santan, ini saya gunakan kekentalan sedang. Kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah oke, ini sudah tercampur rata, kemudian kita sisihkan lalu kita saring ya. Lanjut kita buat lapisan sagonya, 100 gram tepung tapioka atau setara 10 sendok makan, 5 sendok makan tepung beras, 9 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian 300 ml santan, ini saya gunakan santan kekentalan sedang. Semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan sagu mutiara yang sudah kita tiriskan tadi. Diaduk kembali hingga semua tercampur rata. Karena warnanya kurang cerah, ini saya tambahkan 2 tetes pewarna ungu. Ini opsional ya teman-teman, jika tidak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah ini kita aduk lagi hingga semua tercampur rata. Kemudian kita siapkan cetakan. Untuk cetakannya saya gunakan cetakan jasmine. Kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Jika cetakan sudah diolesi dengan minyak goreng semua, lalu kita tuang lapisan putihnya. Sebelum menuangkan, pastikan adonannya sudah diaduk-aduk ya, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Nah ini saya tuang sekitar 1,5 sendok sayur. Kalau udah, kita akan kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusan hingga mendidih. Kita kukus selama 5 menit. Untuk tutup kukusannya jangan lupa ya dialasi dengan kain bersih. Setelah 5 menit dikukus, kita buka tutup kukusannya dan kita tuang lapisan sagu mutiaranya. Sebelum menuangkan adonan, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Kita tuang sampai 3/4 dari cetakannya. Oke, jika sudah, kita kukus kembali selama 25 menit. Setelah 25 menit dikukus, ini kuenya udah matang, ini kita angkat. Kemudian kita dinginkan dulu ya. Nah oke, setelah kuenya dingin, kita keluarkan dari dalam cetakannya. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Perpaduan warnanya juga bagus. Untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik mika seperti ini, dan ini saya alasi dengan daun pisang. Secara tampilan ini kuenya cantik banget dan teksturnya juga lembut, kenyal. Kue ini cocok banget buat kita jadikan ide jualan, isian snack box ataupun buat hantaran juga ini oke banget ya teman-teman. Untuk rasanya ini beneran enak banget, legit, lembut, dan kenyal. Untuk manisnya juga pas, teman-teman wajib cobain juga ya.
Pertama, di dalam wadah masukkan 500 gram beras ketan. Untuk berasnya ini sudah saya rendam selama 1 jam dan juga sudah dicuci bersih. Kemudian tambahkan juga 400 ml air dan 1 saset santan instan. Ini saya gunakan yang ukuran 65 ml ya. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Jika tidak punya kunyit bubuk, ini bisa diganti dengan pewarna kuning ya. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Lanjut ini akan kita masak sampai airnya menyusut. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Jika airnya sudah menyusut, lanjut ini akan kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya hingga mendidih. Kemudian kita masukkan beras ketannya ke dalam kukusan. Dan ini kita kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, setelah 10 menit pertama, ini akan saya buka tutup kukusannya dan akan saya aduk-aduk terlebih dahulu beras ketannya. Dan lanjut ini akan kita masak lagi sampai beras ketannya benar-benar matang ya. Nah, ini ketannya sudah matang, kemudian kita angkat. Lanjut di sini juga sudah saya siapkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ada 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kunyit, jahe, laos, cabai merah. Untuk cabainya sesuaikan selera ya. Serai, daun salam dan daun jeruk secukupnya. Lanjut ini akan kita haluskan bumbu halusnya, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, laos dan cabai. Oh ya teman-teman, di sini saya kelupaan menyebutkan tambahkan 1 sendok teh ketumbar. Jadi ketumbarnya kita haluskan bersamaan dengan bawang-bawangnya ya. Jika sudah di blender sampai halus, kemudian kita masak. Di sini sudah saya siapkan minyak untuk menumis. Kita tumis sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya. Ini saya tambahkan bahan lainnya, 1 sendok makan gula merah. Kemudian 1 sendok makan air asam jawa. Dan 1 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Lalu setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi dan kita masak sampai bumbunya benar-benar matang. Jika bumbunya sudah benar-benar matang dan gula merahnya juga sudah larut, masukkan 250 gram kelapa parut atau setengah butir. Untuk kelapanya saya gunakan yang setengah tua ya. Jadi usahakan kelapa parutnya setengah tua ya teman-teman, supaya nanti serundengnya lembut dan tidak kasar. Kita masak serundengnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Selama proses memasak, usahakan diaduk-aduk terus ya teman-teman, supaya nanti kelapanya matangnya merata dan tidak mudah gosong. Setelah dimasak beberapa menit, ini serundengnya sudah matang, teksturnya juga sudah garing dan ringan seperti ini. Jangan terlalu kering banget ya teman-teman, supaya nanti serundengnya ketika dicetak itu tidak ambyar. Nah, kemudian ini kita angkat. Oke, sekarang kita akan cetak. Di sini untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan kue twister seperti ini. Ini ukuran kecil yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Kemudian kita masukkan serundeng sebanyak 2 sendok teh. Lalu ini kita tekan kuat serundengnya menggunakan jari. Nah, kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti serundengnya kokoh dan tidak ambyar saat kita keluarkan dari dalam cetakannya. Jika sudah, kita masukkan secukupnya nasi ketan ke dalam cetakan. Ini sambil kita tekan-tekan ya teman-teman, supaya nanti ketannya menempel dengan serundengnya dan juga membentuk sesuai dengan cetakannya. Lalu kita keluarkan ketan serundeng dari dalam cetakan dengan cara kita tekan-tekan cetakannya seperti ini. Nah, di sini juga saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Tuh hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Dan untuk proses ini kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini saya ulangi 1 kali lagi. Dan jangan lupa ya teman-teman, saat kita mencetaknya kita menggunakan sarung tangan plastik seperti ini, supaya nanti saat kita mencetak ketannya itu tidak lengket di tangan, dan juga kuenya nanti awet dan tidak mudah basi.
Setelah dicetak semua, ini dia hasilnya. Satu resep menghasilkan 40 ketan serundang. Ini dia teman-teman, ketan serundangnya sudah jadi. Untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas ke dalam plastik mika seperti ini. Dan ini kita tinggal staples, kemudian tambahkan stiker supaya tampilannya tuh lebih menarik. Nah, ini cocok banget ya teman-teman buat kita jadikan ide jualan, isian snack box atau untuk hantaran ini juga oke banget ya. Dari segi tampilannya aja ini tuh udah menarik dan lucu banget gitu ya teman-teman. Untuk rasanya tuh benar-benar enak banget, rasanya manis, gurih, pedas, bikin nagih. Makan satu aja ini nggak cukup ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram gula merah atau gula aren, setengah sendok teh garam, kemudian 480 ml santan. Lalu tambahkan juga daun pandan supaya lebih wangi. Dan ini kita masak sampai mendidih dan gula merahnya larut. Jika gula merahnya sudah larut dan airnya juga sudah mendidih, matikan api kompornya dan biarkan dulu ya hingga dingin. Lanjut, di dalam wadah siapkan 225 gram tepung beras untuk takaran sendoknya seperti ini ya. Dan untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Tambahkan juga 120 gram tepung terigu, lalu 1 sendok teh ragi instan. Diaduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian masukkan air gula merah. Untuk air gula merahnya ini sudah saya saring terlebih dahulu. Dan ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Ini adonannya kita aduk-aduk terus ya sampai adonannya tuh licin dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini adonannya tuh sudah licin, hasilnya tuh seperti ini ya. Kemudian ini kita istirahatkan dulu selama 40 menit atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Setelah saya diamkan selama 40 menit, lalu saya tambahkan 1 sendok teh baking powder. Ini saya gunakan baking powder yang double acting. Usahakan baking powdernya masih aktif ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus sampai tidak ada gelembung udaranya. Oke, ini gelembung udaranya sudah hilang dan ini siap kita gunakan. Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusan dan cetakannya selama 5 menit. Kita tuang adonan hampir penuh. Sebelum menuangkan adonan ke dalam cetakan, dipastikan adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut, ini akan kita kukus selama 15 menit menggunakan api besar. Untuk tutup kukusannya jangan lupa dialasi dengan serbet atau kain bersih. Selama mengukus, tutup kukusannya jangan dibuka-buka ya. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya sudah matang dan hasilnya juga pun mekar. Ini bisa kita angkat. Setelah kuenya dingin, ini kita keluarkan dari dalam cetakan. Cara mengeluarkannya tuh seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita tekan-tekan aja kuenya seperti ini. Tuh hasilnya tuh seperti ini ya, dan ini tidak lengket sama sekali. Untuk mengukus adonan selanjutnya, untuk cetakannya tinggal dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian kukus lagi seperti step tadi ya. Nah, ini dia kue mangkok gula merahnya sudah jadi. Ini tuh sejenis kue apam ya teman-teman. Untuk teksturnya tuh sendiri lembut banget dan juga enak, wangi dari gula merah. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi membuat kue tradisional yang tampilannya tuh cantik. Nah, mau tahu bagaimana membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras, kemudian 25 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, kemudian 400 ml santan. Kemudian diaduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini saya tambahkan pewarna rose secukupnya. Untuk tingkat kecerahannya teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Diaduk-aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah, disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini akan saya buat lapisan putihnya. Siapkan wadah, masukkan 25 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh vanili, kemudian 125 ml santan. Ke semua bahan ini diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah, disisihkan terlebih dahulu.
Lanjut siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan seperti ini, kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Ini diolesi ke seluruh bagian cetakannya ya. Jika cetakannya sudah diolesi dengan minyak goreng semua, lalu masukkan adonan yang berwarna putih. Ini saya masukkan sekitar 1,5 sendok teh ya teman-teman. Pokoknya sampai bagian titik cetakannya itu tenggelam. Nah seperti ini kira-kira. Lakukan kembali sampai selesai ya. Jika sudah dituang ke dalam cetakan, lanjut ini kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya. Kita masukkan cetakannya ke dalam kukusan dan kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita masukkan adonan yang berwarna pinknya. Nah ini saya masukkan tidak sampai penuh ke cetakannya ya teman-teman. Cukup sampai seperti ini aja. Jika sudah dan ini kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit ini kuenya sudah matang, kemudian angkat dan biarkan dulu ya hingga dingin. Setelah dingin ini sudah saya keluarkan dari dalam cetakannya. Nah ini dia teman-teman, kue talamnya sudah jadi. Dari tampilannya sih ini cantik banget. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut dan kenyal, manisnya juga pas, dan ini cocok banget ya teman-teman buat dijadikan ide jualan. Dijual 1000-an ini udah untung banget. Untuk satu resep tadi saya mendapatkan 24 piece. Gimana teman-teman, buatnya cukup mudah kan? Cukup diaduk-aduk aja. Nah oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.